Cek Danu Subroto. Kita berjalan agak berjalan sedikit. Jangan bergerombol. Ini untuk menghindari sambaran petir. Bila terjadi kita berenam pingsan bersamaan tidak ada yang menolong. Ingat, jangan lupa menyebut asmanya, memohon perlindungan. Maka regu yang tadi dua-dua kini terpecah menjadi satu-satu dengan jarak yang cukup jauh. Tidak ada cara lain yang dilakukan. Berteduh pun tidak ada tempat, malah bisa kemalaman di jalan. Dengan jalan pelan, karena jalan layaknya jalan setapak yang licin, mereka berjalan sambil menjaga jarak yang cukup agak jauh. Kini terasa semakin sunyi, yang kedengaran hanya rintik-rintik hujan yang jatuh pada jas hujan mereka, sesekali diselingi suara petir yang memekakan telinga dengan sinar yang terang sekali. Tak satu pun mereka menengok ke arah petir menyambar dan menimbulkan ledakan. Nyali mereka semakin sulit. Kini Rorombo sudah mereka lalui. Sampailah kini pendakian mereka di pos Cemoro Kandang. Hati mereka lega sambil melepaskan lelah, minum beberapa teguk air. Sunaring Sasi. Kita lihat lagi ya, jangan lupa kewaspadaan. Pohon di sini tinggi semua, tentu merupakan pohon yang mudah tersambar petir, layaknya kita di Rorombo. Demikian mereka lihat sejenak, melepaskan tegangan otot pinggang. Beberapa saat setelah dirasakan cukup, kini Sunaring Sasi yang beberapa kali minta lihat, ia pun berkata, "Mari kita mulai pendakian kita selanjutnya. Nampaknya riat sudah cukup. Ayo satukan niat kita lagi." Tidak ada jawaban atau anggukan, tetapi mereka mulai bergegas menggendong tas karir yang mereka turunkan beberapa saat yang lalu. Kini berjalan lagi melewati Cemoro Kandang dengan selingan gerimis dan petir yang sangat memekakan telinga. Tidak ada pilihan. Siapa yang tidak miris melihat pohon cemara banyak yang tumbang dengan ciri gosong, yang tentu saja merupakan betapa panasnya sambar petir sampai cemara aja menjadi gosong. Setelah berjalan sejauh kira-kira 1,5 kilometer, gerimis dan ledakan petir mulai reda. Legalah hati mereka. Kini sampailah mereka di padang sabana yang luas, hampir tanpa tanjakan. Hati mereka mulai berbunga-bunga, tentu tidak ngos-ngosan lagi. Tetapi kini hati mereka mengiris, lagi senja mulai tiba. Mereka berenam berjalan cukup cepat. Tas karir yang berat hampir tidak terasakan dengan harapan lekas sampai di Kalimati, dan segera beristirahat melepaskan lelah. Berjalan pun semakin cepat karena tidak ada tanjakan. Tidak pernah hanya yang di depan menoleh ke belakang, juga yang di belakang memanggil yang di depan. Berjalan seperti kejar anjing dengan tujuan Kalimati. Boy Gatot adalah seorang petinju profesional yang sudah malang melintang di dunia tinju, yang tidak pernah memiliki rasa takut bila bertanding di kelasnya. Kini saat mendaki gunung, tinjuma pun digantungkan di kedua pinggangnya agar kalau ada kesempatan berlatih untuk menjaga stamina, juga tidak lupa tali springan yang sudah diambil guna keperluan lompat tali untuk meringankan gerakan tumitnya selagi bertinju. Saat ini yang kebetulan sempat mendekati agar dapat beriringan dengan Hambali seraya berbisik, "Hambali, kenapa bulu kudukku semakin berdiri? Juga bulu-bulu lenganku. Kurbahkan dengan menyekat tanganku tetap saya berdiri. Bagaimana denganmu, Hambali?" Lama Hambali tidak menjawab. Dengan segala pertimbangan, kalau dijawab ya tentu dikira sebagai laki-laki penakut. Kalau dijawab tidak, nyatanya Boy Gatot meraba tangan Hambali. Kemudian dengan terpaksa Hambali menjawab, "Ya begitulah," tidak mau meneruskan. Sementara Sunaring Sasi yang berada di belakang segera mendekati Cek Danu seraya berbisik, "Cek, bulu kudukku berdiri semua, seperti juga bulu tanganku." Cek Danu, "Tenang Sasi, tidak apa-apa, jangan terlalu dipikirkan, anggap saja biasa." Tentu saja Cek Danu yang memiliki indera keenam tidak mau mengiyakan begitu saja, walaupun sesungguhnya secara kasat mata Cek Danu sudah memiliki pandangan jauh ke depan melihat sesuatu yang ganjil. Sementara Joseko agak mengurangi kecepatan agar taat Sugriwa mendekati. Setelah dekat Joseko berbisik, "Sugriwa, bulu kudukku semakin berdiri.
juga bulu tangan kananku. Bagaimana dengan kamu? Taat Sugriwo. Benar, aku sudah merasakan sejak tadi, tapi aku diam saja. Ikuti saja gerak kecepatan Jack Danu agar tak terpisah. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Aku mengenal sudah lama. Prajurit kerajaan masa lalu menyebut. Demikian mereka berjalan akhirnya pada formasi satu persatu, seperti semula dengan menambah kecepatan tanpa banyak bicara. Sekarang apa yang dirasakan benar-benar menjadi kenyataan. Di remang senja itu, mereka berhenti terpaku layaknya pandangan ke depan yang kosong, terkecuali Jack Danu yang mampu menguasai keadaan. Puluhan prajurit berjatakan tombak dan pedang berbaris menuju ke arah mereka laksana terbang. Kemudian pimpinan prajurit berhenti menghormat Jack Danu seraya berkata, "Selamat datang, pimpinan kami menunggu kedatangan Andika." Sementara prajurit diperintahkan menggandeng masing-masing mahasiswa yang sudah hilang kesadarannya, sementara Sunaringsi digandeng oleh kedua prajurit wanita. Jack Danu. Terima kasih Paman, mari kita berangkat bersama. Pimpinan prajurit. Mari silahkan. Jack Danu pun digandeng pimpinan prajurit meninggalkan padang sabana. Barisan laksana terbang melewati Kalimati yang menjadi tujuan mahasiswa, tetapi kali ini belum sampai sudah dijemput paksa. Kira-kira 30 menit mereka sampai pada rerumputan di tengah hutan berkabut. Kemudian mereka berlima ditidurkan di rerumputan, sementara Jack Danu dalam keadaan sadar berbincang dengan pimpinan prajurit. Paman, aku menunggu perintah. Dengan segala hormat pimpinan prajurit berkata, "Silahkan Adi, pimpinan kami segera menemui Nandika." Berkata demikian pelan-pelan pimpinan prajurit bersama pasukannya terlihat samar, kemudian hilang dari pandangan mata. Kini tinggal Jack Danu sendirian sambil melihat teman-temannya yang masih tidur hilang kesadarannya. Rupanya tertidur dengan sangat pulasnya. Beberapa saat kemudian sosok mirip Mahapati Gajah Mada samar-samar mulai nampak. Segera Jack Danu membungkuk memberi hormat. Jack Danu Subroto. Selamat datang Yang Patih. Yang Patih. Terima kasih cucuku. Aku rasa ayahmu sudah memberitahu gambaran cucuku. Jack Danu Subroto. Benar Yang Patih. Tetapi kurang begitu jelas. Maka kami berenam datang kemari. Eyang Patih. Terima kasih atas kesanggupanmu cucuku Danu. Tugas yang cucu emban kali ini bersama temanmu adalah mencari dakon yang sudah Eyang sempurnakan tercuri. Ambil kembali dan kembalikan ke tempat semula. Esok tengah malam satukan tangan kalian untuk menuju tempat dakon tersebut berada. Tetapi tidak mudah membawa kembali. Semua aku serahkan kepadamu, Eyang merestoimu. Setelah berkata demikian, sosok mirip Mahapatih Gajah Mada menghampiri mereka yang pingsan, seraya mengusap dahi mereka satu persatu. Setelah selesai, sosok mirip Mahapatih Gajah Mada berangsur-angsur hilang dari pandangan Danu.